Salam Skapsa, bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Skapsa, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk itu, silakan simak video berikut ini. Baiklah, pelajar Skapsa, sekarang saya akan membahas K3 yang pertama adalah helm. Ya, secara umum helm digunakan untuk melindungi kepala kita dari berbagai macam barang yang dimungkinkan jatuh dan mengenai kepala kita. Pada prinsipnya, dunia industri menggolongkan beberapa warna helm. Nah, yang pertama adalah helm warna putih. Nah, seperti ini helmnya. Nah, helm warna putih ini digunakan oleh manajer. Ya, jadi pada suatu proyek pasti terdapat manajer dan menggunakan helm ini sebagai tanda bahwasanya dia adalah seorang manajer. Selanjutnya terdapat helm warna merah. Ya, jadi ketika dalam proyek nanti, ketika kalian menemui ada orang yang menggunakan helm warna merah, artinya beliau adalah petugas K3 yang memastikan bahwasanya proyek yang berjalan itu sudah sesuai dengan K3 yang diatur. Nah, itu helm warna merah. Sekarang di sini terdapat helm warna hijau. Ya, helm warna hijau ini diperuntukkan oleh orang yang memperhatikan lingkungan hidup. Jadi baik itu proyek tentang kelistrikan ataupun proyek yang lainnya, pasti ada orang yang menggunakan helm warna hijau yang memperhatikan bahwasanya proyek yang berlangsung ini tetap aman terhadap lingkungan. Ya. Selanjutnya terdapat helm warna biru. Ya. Helm warna biru dikhususkan untuk seorang operator atau petugas bidang kelistrikan. Ya, terkadang kita tahu bahwasanya terdapat proyek ketika orang mengendarai bulldozer atau alat berat lainnya menggunakan helm warna biru, tertanda bahwa dia adalah seorang operator pada proyek tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah helm warna kuning. Nah, di sini helm warna kuning diperuntukkan untuk orang-orang yang menjadi subkontraktor atau pekerja umum. Ya, jadi setiap semua pekerja pasti akan menggunakan helm, mulai dari manajer, petugas K3, petugas lingkungan, operator, sampai dengan pekerja umum, semua menggunakan helm. Nah, agar apa? Agar pada proyek semua terjaga keselamatan kerjanya. Oke, pelajar Skapsa, itu tadi adalah penjelasan mengenai helm, baik fungsi maupun warnanya dan maksudnya. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan mengenai cara pemakaian helm. Ya, saya contohkan di sini untuk helm proyek terkadang tidak ada talinya. Karena apa? Pada helm proyek, agar helm tidak jatuh, kita menggunakan pengaturan di belakang sini. Ya, jadi bisa kita putar ke kanan atau ke kiri. Nah, kalau nanti kita pakai, nah kita putar di sini. Nah, itu pasti helm akan mencengkram dan itu sudah akan aman dari jatuh. Nah, seperti itu penggunaan helm. Baiklah, pelajar Skapsa, itu tadi adalah hasil demonstrasi dari helm proyek yang melindungi kepala kita dari jatuhnya sebuah obeng. Ya, nah yang pasti meskipun hanya sebuah obeng, kita akan terkejut. Karena apa? Ada benda yang menjatuhi kepala kita. Namun yang jelas di sana, meskipun terkejut, tapi kepala kita tetap aman.
Padahal perlu kita perhatikan bahwasanya pada suatu pekerjaan proyek tidak hanya obeng saja yang mungkin jatuh. Ya, bisa jadi batu bata, bisa jadi pipa besi, bisa jadi obeng, bisa jadi palu dan lain sebagainya. Bayangkan apa yang terjadi apabila terdapat batu bata yang jatuh pada kepala kita tanpa adanya helm. Ya, tidak hanya seperti gambar di kanan ini, mungkin juga bisa mengakibatkan gagar otak. Ya, nah, siapa yang akan rugi kalau kita sampai gagar otak? Otomatis kita tidak bekerja selama beberapa waktu karena ada perawatannya. Nah, siapa yang akan bertanggung jawab? Oke, perusahaan membiayai, tapi pada saat tidak bekerja, yang dirugikan adalah kita dan keluarga kita. Jadi, di sini saya sangat menyarankan ketika melakukan pekerjaan pada suatu proyek, gunakan helm, ya, dan terapkan K3 sesuai dengan sebagaimana mestinya, agar pekerjaan kita selesai, kita juga tetap aman. Tidak hanya bekerja untuk hari ini saja, tapi besok harus kita maksimalkan. Seperti itu pelajar Skapsa untuk helm proyek. Nah, pelajar Skapsa, pastinya ketika melakukan proyek atau bekerja pada sebuah proyek, kita pernah mendengar suara beberapa peralatan yang mungkin mengganggu kebisingan kita. Misal, ada circle, ada suara bulldozer, suara genset, dan lain sebagainya. Untuk itu, terdapat peralatan K3, kesehatan keselamatan kerja, agar kita dapat mengurangi kebisingan, ya, yaitu adalah airplug. Nah, airplug ini biasa kita gunakan pada saat pekerjaan kita di proyek terdapat kebisingan, agar meskipun terdapat kebisingan, kita tetap dapat bekerja secara nyaman. Penggunaannya pun cukup mudah, tinggal kita gunakan di sini. Nah, setelah saya menggunakan airplug ini, maka kebisingan yang masuk ke dalam telinga saya akan berkurang. Nah, kisarannya biasanya 30 dB, ya, seperti itu. Sehingga meskipun nanti ada pekerjaan lain yang mengganggu terkait kebisingan, akan bisa diredam dan dapat melakukan pekerjaan secara maksimal. Seperti itu, ya, pelajar Skapsa. Nah, pelajar Skapsa, ternyata tidak hanya kebisingan saja yang membuat kita tidak nyaman saat bekerja. Namun, ada beberapa hal. Sebagai seorang teknisi listrik, terkadang saat memotong kabel, potongan kabel tadi terpelontar ke mata kita, ataupun saat kita menggerinda, ya, jadi percikan apinya juga bisa masuk ke mata kita. Untuk itu, kita memerlukan yang namanya kacamata pelindung, ya, dikhususkan untuk melindungi mata kita. Nah, kacamata pelindung ini mempunyai warna yang bening, ya, bukan yang hitam, karena setiap kacamata memiliki fungsi tertentu. Jadi bening dan ringan serta menutup semua mata. Jadi saat saya pakai, nah, di sini dari atas maupun dari bawah ini sudah rapat, sehingga tidak mungkin ada percikan-percikan baik dari benda ataupun api yang bisa masuk ke mata kita. Akhirnya, ketika kita melakukan pekerjaan, mata kita akan aman dari hal tersebut. Seperti itu, pelajar Skapsa. Nah, pelajar Skapsa, bisa kita bayangkan bukan? Apabila kita melakukan pekerjaan dalam bidang kelistrikan tanpa menggunakan kacamata pelindung, maka apabila terjadi percikan atau lontaran dari benda-benda yang tajam, akan membuat mata kita rusak. Untuk itu, gunakan kacamata pelindung setiap kali kalian melakukan
pemasangan instalasi listrik untuk melindungi mata kita dari kecelakaan kerja. Baiklah pelajar Skapsa, alat pelindung diri yang selanjutnya adalah sarung tangan. Nah, kita sendiri tahu bahwasanya sebagai seorang teknisi listrik pasti menggunakan peralatan tangan yang dapat melukai tangan kita. Misal, tang potong, tang kombinasi, cutter, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita melindungi tangan kita menggunakan sarung tangan. Nah, di sini saya akan membahas dua sarung tangan. Yang pertama adalah sarung tangan Kevlar, yang kedua adalah sarung tangan berlapis karet. Ya, sarung tangan Kevlar tampak seperti gambar ini. Ya, terdiri dari sarung tangan kain yang dilapisi warna kuning. Ya, di sini digunakan sebagai pengaman dari luka lecet utamanya. Kelebihannya adalah dia sangat ringan dan juga tahan lama. Namun, pada dasarnya saat kita melakukan pengoperasian listrik, dia dapat tembus karena terdapat pori-pori, ataupun terkadang dapat basah juga. Nah, sarung tangan yang kedua adalah sarung tangan berlapis karet, seperti yang tampak ini, ya. Terkadang sarung tangan ini dimanfaatkan untuk pengecekan instalasi listrik, ya, karena apa? Terbuat dari bahan karet yang nyatanya adalah aman pada saat ada arus bocor, meskipun tidak sepenuhnya, ya. Selain itu, sarung tangan ini berlapis ini sangat aman terhadap luka tusukan atau yang lainnya, ya. Untuk itu kita perlu memilih mana sarung tangan yang kita gunakan yang sesuai dengan pekerjaan yang kita lakukan. Oke, seperti itu pelajar Skapsa mengenai sarung tangan. Baiklah pelajar Skapsa, di sini saya akan memaparkan mengenai percobaan alat pelindung diri berupa sarung tangan, ya, sarung tangan biru karet ini terhadap listrik. Nah, kita tahu bahwasanya sarung tangan biru ini sudah pasti melindungi kita dari berbagai benda tajam pada saat kita melakukan pemasangan instalasi listrik. Sekarang saya akan membuktikan bahwasanya sarung tangan ini juga aman terhadap sengatan listrik. Namun, perlu diperhatikan bahwasanya percobaan ini jangan dilakukan di rumah, ya, jangan dilakukan di rumah ataupun dilakukan secara sendiri. Nah, percobaan ini saya lakukan sebagai bukti saja apabila ketika melakukan instalasi dengan tidak sengaja kita menyentuh arus listrik, ya. Yang pertama adalah akan saya cek. Nah, ini kabel sudah saya hubungkan kontak-kontak dan saya cek dengan test pen nyala. Ketika saya memegangnya, maka otomatis arus listrik tidak akan masuk ke saya, ya. Kemudian saya lepas. Nah, saya pegang lagi, ya. Nah, seperti ini. Nah, pelajar Skapsa, seperti yang tampak pada video di atas, jadi saya tidak merasa tersengat arus listrik, bahkan merasa kesemutan pun saya juga tidak. Kenapa kok bisa seperti itu? Yang pertama adalah karena bahan karet adalah bahan isolator yang dapat menghambat aliran arus listrik, ya. Yang jelas di sini saya jelaskan dulu kenapa kok orang bisa tersengat arus listrik. Karena hambatan pada tubuh kita itu sangat kecil, hampir mendekati 0 ohm, yaitu sekitar 5 ohm. Apabila ada arus listrik terbuka, kemudian kita pegang, otomatis arus tadi akan masuk ke kulit kita dan akan menuju ke tanah. Kenapa? Karena tanah adalah tempat paling netral. Nah, untuk itu kalau kita tidak pakai sendal atau sepatu, maka sangat mungkin kita akan merasa kesemutan kalau tidak sengaja atau arusnya kecil. Tapi kalau arusnya besar, otomatis yang masuk atau mengalir pada tubuh kita akan semakin besar dan terjadi panas. Karena apa? Aliran arus atau elektron. Dengan penggunaan sarung tangan karet tadi,
otomatis elektron tidak akan bisa masuk ke tubuh kita dan hanya akan berhenti pada permukaan karet. Beda kasus lagi kalau sarung tangan karet yang kita gunakan basah dan terbuka. Otomatis kita juga akan tersengat arus listrik. Untuk itu, perlu tetap berhati-hati meskipun kalian menggunakan sarung tangan karet. Ya, pelajar Skapsa. Apalagi kalau hanya menggunakan sarung tangan kain. Kenapa? Karena sarung tangan kain tidak tertutup sepenuhnya. Ya, sepenuhnya. Apabila arus yang kita pegang cukup besar, maka secara otomatis nanti arus akan tetap mencari celah untuk memasuki tubuh kita. Karena sifat arus adalah mencari hambatan yang terendah. Lah, kalau kalian sempat praktek menggunakan sarung tangan putih, ya, yang ada lubang-lubangnya dan tidak tersengat arus listrik, itu adalah sebuah keberuntungan. Jangan sampai dicoba lagi, karena apa? Di sana ada pori-pori yang terbuka. Begitu pelajar Skapsa mengenai sarung tangan, tetap hati-hati dan gunakan K3 agar aman dan selamat. Seperti itu pelajar Skapsa. Intinya pada percobaan kali ini adalah sarung tangan karet memang benar-benar melindungi kita dari arus listrik. Apalagi arus listrik itu tidak sengaja kita sentuh. Seperti itu. Pelajar Skapsa, alat pelindung diri yang selanjutnya adalah rompi, ya. Jadi pada suatu proyek biasanya kita melihat berbagai orang menggunakan rompi sejenis ini. Bahannya pun juga tipis, ya. Bahannya tipis dan juga terdapat garis yang akan terlihat pada saat terkena cahaya, meskipun pada malam hari. Nah, pelajar Skapsa, kira-kira seperti inilah bagaimana rompi akan tampak pada saat malam hari atau pada kondisi gelap. Ya, seperti yang kita tahu bahwasanya proyek akan tetap berlangsung meskipun dalam keadaan gelap. Untuk itu, setiap pekerja wajib menggunakan rompi ini agar sesama pekerja atau bahkan oleh orang luar dapat diketahui keberadaannya, sehingga meminimalisir kecelakaan kerja. Karena dengan kita tahu kondisi dan posisi dari orang lain, maka kita akan lebih waspada. Jadi kita harus berpikir bahwasanya rompi ini memang sangat diperlukan sebagai perangkat atau alat untuk menunjang kesehatan dan keselamatan kerja. Seperti itu. Rompi ini akan saya gunakan dengan membuka perekatnya, karena setiap rompi nanti berbeda-beda. Ada yang menggunakan rompi dengan pemasangan menggunakan resleting, ada juga yang menggunakan rompi dengan pemasangan perekat seperti yang saya gunakan sekarang ini, ya. Jadi nanti akan tampak seperti ini. Nah, selain itu, fungsi dari rompi sendiri adalah sebagai tanda pengenal bahwasanya kita adalah seorang yang bekerja pada suatu proyek tersebut, ya. Berarti kita adalah seorang pekerja. Selain itu, juga sebagai tanda pada saat kita mengerjakan di malam hari atau di tempat yang tidak terlihat. Karena apa? Ini tadi, garis yang akan tetap bercahaya. Seperti itu. Selain itu, pelajar Skapsa, rompi ini juga dimanfaatkan agar orang lain hati-hati. Karena ketika mereka melihat rompi ini, berarti mereka sedang berada di kawasan proyek. Nah, itulah pentingnya rompi pada kesehatan dan keselamatan kerja. Selain untuk diri kita, juga bermanfaat untuk orang lain. Untuk alat pelindung diri yang selanjutnya adalah sepatu. Nah, kalian pasti pernah terkena berbagai benda tajam pada kaki kalian pada saat melakukan instalasi listrik. Entah itu potongan kabel, entah itu cutter yang terbuka, entah itu skrup, atau bahkan paku.
Nah, karena itu kita membutuhkan peralatan pengaman untuk melindungi kaki kita dari benda-benda tersebut. Nah, yang kita bahas di sini adalah sepatu safety, ya. Tampaknya seperti ini sepatu safety, ya. Dari ini nanti akan sampai ke mata kaki. Kemudian dari belakang juga terlihat sangat aman, ya. Dari bawah ternyata ini juga cukup tebal. Karena itu apabila terkena pinset, skrup atau benda tajam lainnya sangat dimungkinkan untuk tidak tembus, ya. Seperti itu. Selain itu pelajar Skapsa, pada sepatu safety juga terdapat baja di depannya ini, ya. Dan di belakang tidak. Karena apa? Mungkin kalau kita bekerja, panel jatuh menimpa kaki kita. Kalau terkena ini akan aman, ya. Seperti itu. Nah, untuk membuktikan ini adalah baja atau tidak adalah kita menggunakan palu, ya. Jadi nah, itu adalah bukti bahwasanya di depan ini terdapat pelindung yang aman. Bahkan ketika saya palu pun dia tidak akan, ya, tetap mempertahankan posisinya. Beda kalau yang saya palu sini, ya, beda. Pengamannya berada di depan ini. Karena apa? Apabila ada benda yang jatuh menimpa kita bisa aman. Itulah pelajar Skapsa pentingnya menggunakan sepatu safety pada saat melakukan instalasi listrik. Baiklah pelajar Skapsa, ini adalah salah satu percobaan yang saya lakukan terhadap alat pelindung diri sepatu safety, ya. Di sini berbagai macam benda-benda tajam, mulai dari klem, dari seng, kemudian kabel, kemudian ada skrup yang berdiri, ada cutter dan lain sebagainya. Dengan sengaja saya injak, ya. Dan hasilnya adalah saya menginjak beberapa benda-benda tajam yang mungkin ada pada saat kita melakukan instalasi listrik, ya. Di sini hanya ada satu, ya, sambungan kabel yang tertancap, ya. Selain itu ternyata aman dan kaki saya pun tidak merasakan sakit. Nah, pelajar Skapsa, ternyata tidak hanya melindungi kita dari benda runcing, tajam, dan benda berat, safety shoes atau sepatu safety juga melindungi kita dari arus bocor ataupun tegangan langkah. Arus bocor dari mungkin bodi panel, mungkin netralnya buruk. Sehingga tanpa adanya safety shoes, arus yang kecil tersebut akan melalui tubuh kita mengalir menuju ke bumi. Namun, pada safety shoes khusus listrik, kebanyakan dibuat dengan cara dipres sehingga tidak ada lubang akibat jahitan yang membuat kontak antara tubuh kita dengan bumi yang merupakan tempat ternetral itu semakin lebar kontaknya. Otomatis elektron tidak bisa melewati tubuh kita untuk sampai ke bumi, sehingga arus bocor atau tegangan langkah tadi tidak terasa oleh kaki kita ataupun tubuh kita. Nah, lebih hebat lagi, arus listrik hanya akan mengalir pada rangkaian tertutup, ya. Maksud dari rangkaian tertutup adalah massa yang masuk pada suatu beban akan dikembalikan lagi. Nah, pada suatu keadaan sangat mungkin terjadi apabila kita tidak sengaja menfasa dan tidak sampai ke netral atau bumi tanpa tangan kita menyentuh benda lainnya yang terhubung ke bumi. Nah, itu bisa lebih aman agar apa? Massa tadi tidak mengalir ke bumi karena rangkaiannya adalah terbuka. Begitu pelajar Skapsa mengenai safety shoes, ya. Jadi
perlu diketahui bahwasanya dengan kita menggunakan safety shoes, tidak hanya kaki kita yang terproteksi, tapi seluruh tubuh kita akan terproteksi. Dengan menggunakan K3 atau alat pelindung diri yang lengkap, otomatis keselamatan kita saat bekerja akan lebih tinggi, dan itu akan sangat mempengaruhi masa depan kita. Untuk itu, selalu gunakan alat pelindung diri dan terapkan K3 listrik pada saat melakukan instalasi listrik. Fungsi dari kita menggunakan sepatu safety. Baiklah, pelajar Skapsa, itu tadi adalah pemaparan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja pada dunia kelistrikan. Jangan lupa berikan like dan komentar kalian agar video selanjutnya lebih baik lagi. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak tertinggal informasi. Dan share jika menurut kalian video dari kami ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.